Baik, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Aliza, Cana Bisnus Victor, Syamezar Agung, Asfi Fazia Lestari, dan Satrio Aji ingin mempresentasikan terkait dengan proses pembuatan part penjepit core menggunakan Fusion 360 CAM. Next. Untuk penjelasan komputer edit manufacturing akan disampaikan oleh Saudara Syamezar Agung. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengenalan awal apa itu CAM atau Computer Aided Manufacturing. CAM merupakan teknologi perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan pembuatan produk dengan bantuan komputer. Sistem CAM mencakup bidang-bidang keahlian seperti Computer Aided Process Planning dan pemrograman NC atau pemrograman robot, pembuatan instruksi pekerjaan, perencanaan material, dan penyediaan perkakas potong dan alat-alat penjepit, serta mencakup juga FMS atau Flexible Manufacturing System. Tujuan dari pengembangan sistem CAM ini dipusatkan untuk mengurangi interaksi dengan operator. Salah satu bagian dari CAM yang paling berkembang adalah numerical control atau NC. Ini adalah teknik menggunakan instruksi terprogram untuk mengontrol sebuah peralatan yang menggerinda, memotong, melakukan milling, menekuk, melubangi, atau mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Sistem pada NC mengaktifkan peralatan dalam respon urutan program perintah seperti kecepatan alat potong, tingkat pemakaian material, aliran, penaksiran, pemilihan alat, dan perubahan alat, di mana program disimpan sebagai data digital. Sejumlah instruktur NC berdasarkan atas data geometris dari basis data CAD, ditambah informasi tambahan yang disediakan oleh operator. Adapun cakupan keahlian dalam CAM adalah yang pertama CAPP atau persiapan pekerjaan yang dibantu dengan komputer, kemudian ada pemrograman NC, kemudian pembuatan instruksi pekerjaan, perencanaan material dan penyediaan perkakas potong dan alat-alat penjepit, kemudian ada FMS atau Flexible Manufacturing System. Kemudian dari gambar diagram ini dapat ditunjukkan alur bagaimana dari CAD menjadi potongan part, dimulai dari ide yang dituangkan ke dalam komputer melalui CAD atau gambar, baik itu 3 dimensi maupun 2 dimensi, kemudian masuk ke cutting teknologi, software CAM, dan kemudian part program yang terhubung dengan controller CNC, yang output daripada akhirnya adalah part yang sudah terpotong itu sendiri. Selanjutnya untuk pengenalan CAM pada Fusion 360 akan dijelaskan oleh Asfi. Dalam pembuatan CAM ini, kita menggunakan Fusion 360. Fusion 360 adalah aplikasi yang cocok untuk digunakan dengan CNC. CNC sendiri sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa CNC atau Computer Numerical Control adalah sistem otomasi mesin yang dioperasikan berdasarkan perintah yang telah diprogram. Untuk membuat CAM pada Fusion 360 ini, kita terlebih dahulu membuat CAD-nya. Model 3D CAD ini kita dapatkan dari mendesain menggunakan aplikasi SolidWorks. Setelah membuat model 3D, baru kita masuk ke CAM. CAM ini gunanya untuk memperlihatkan atau memerintah CNC bagaimana cara membuat part tersebut. Perintah tersebut selanjutnya akan menjadi G-code yang bisa dipahami oleh CNC. Dalam CAM ini ada 3 tahap, yaitu setup. Setup adalah di mana kita akan menentukan material apa dan bagaimana dimensi part-nya. Terus tahap berikutnya adalah memilih tools, membuat part tersebut harus memakai tools apa saja. Terus dan tahap terakhir adalah toolpath, atau bagaimana part itu akan dibuat, misalnya proses fillet, milling, atau yang lainnya. Selanjutnya, muat perintah ke controller mesin dan klik run. CNC akan menanggapi perintah itu dan memulai membentuk part sesuai perintah. Next.
yang akan kita jelaskan sekarang adalah part penjepit core. Part ini berfungsi sebagai guide untuk part sliding di atas landasan. Fitur-fitur yang ada adalah pocket, fillet, dan lubang. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Asfi. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahapan pembuatan proses pembuatannya pada CAM pada Fusion 3 dimensi. Pertama yaitu di sini kita sudah membuat benda yang akan diproses, yaitu benda penjepit core, di mana pada benda penjepit core ini terdapat beberapa fitur yang perlu kita buat. Yang pertama itu ada 2 buah pocket, lalu ada fillet di setiap sisinya, di setiap sudutnya, dan juga ada 2 buah lubang yang berukuran sama. Next. Selanjutnya itu kita melakukan setup mesin CNC dan raw material. Pada aplikasi Fusion 360, kita harus memastikan bahwa kita harus memilih proses pemesinan apakah yang akan dilakukan pada part tersebut. Untuk part yang akan kita proses saat ini yaitu kita melakukan dalam proses milling. Pertama-tama yaitu kita menentukan raw material dari part yang akan dibuat. Seperti pada gambar yang dapat kita lihat bahwa raw material yang dimunculkan melalui aplikasi tersebut, kita dapat mengaturnya terkait dengan offset-offset terhadap benda yang telah kita desain. Seperti untuk stok set offset yaitu 1 mm, stok top offset 2 mm, stok bottom offset 3 mm. Yang mana ukuran-ukuran tersebut merupakan ukuran yang lebih besar sedikit daripada dimensi yang akan dituju. Yang kemudian selanjutnya akan kita dilakukan pemotongan melalui proses milling. Next. Selanjutnya itu kita harus memilih pahat untuk proses fast mill. Proses fast mill ini sangat penting di mana berguna untuk meratakan permukaan atas pada benda kerja yang setelah tadi kita tentukan. Untuk proses fast mill ini kita menggunakan pahat fast mill berukuran diameter 50 mm dengan overall length-nya 130 meter dan bertipe untuk fast mill. Next. Next. Ya, oke. Yang keempat yaitu melakukan setting parameter untuk fast mill. Untuk melakukan tahap fast mill ini kita harus menentukan beberapa parameter untuk aplikasi ini bekerja. Di antaranya itu terdapat toleransi yang akan diberikan kepada benda tersebut, pekerjaan benda tersebut, seperti pada gambar dapat kita lihat bahwa toleransinya 0,01 mm. Lalu ada stock offsetnya 0 mm, ada pass direction, pass extension yang mana sama-sama 0 degree dan 0 mm. Lalu ada step over yang kita setting 47,5 mm dan arahnya berlaku untuk kedua arah. Dan untuk maksimum step down yaitu maksimum pemakanan benda kerja untuk sumbu Z ke bawahnya yaitu maksimal 1 mm. Next. Selanjutnya, setelah proses fast mill, dilanjutkan dengan proses pembuatan pocket. Nah, untuk pembuatan pocket ini kita perlu mengganti pahatnya dengan pahat flat end mill, di mana flat end mill ini berukuran 16 mm dengan float length-nya 32 mm, overall length-nya 89 mm. Next. Nah, selanjutnya untuk setting parameter untuk pembuatan pocket akan dilanjutkan oleh Saudara Satrio Aji. Terima kasih. Kemudian untuk setting parameter pada pembuatan pocket, setelah kita pilih pemilihan pahat untuk membuat pocket, kita juga harus memilih parameter yang akan digunakan seperti ada preset, kemudian putaran spindle, surface speed, ram speed,
hingga cutting feed rate yang harus ditentukan untuk operasi ini. Untuk pocket yang dibuat ada 2 pocket, yaitu kanan dan kiri, yang akan kita buat masing-masing setiap operasinya 1 kali. Next. Proses pembuatan pada pocket 1, setelah memilih pahat dan parameternya, pahat di aplikasi dijalankan dan mesin CNC akan melakukan pemotongan sesuai gambar berikut. Pemotongan ini dilakukan beberapa kali dengan pemakanan feed rate yang sudah kita tentukan di awal tadi. Hingga hasil akhirnya akan terbuat pocket 1 yang terlihat terpotong di sisi kanan. Next. Kemudian proses pembuatan pocket tadi kita ulangi untuk membuat fitur fillet di sisi sebelah kiri. Parameter yang digunakan sama, hanya untuk sisi yang digunakan sisi kiri, dan hasilnya bisa dilihat seperti di gambar. Next. Untuk membuat pocket sudah, kemudian kita akan lanjutkan dengan proses contouring. Proses contouring ini dilakukan dengan melakukan pembuatan fillet di sisi bagian bawah. Untuk proses contouring ini berbeda dengan proses fillet karena proses contouring ini dilakukan hanya 1 kali dan melingkar. Untuk hasil proses contouring contohnya bisa dilihat di gambar. Next. Untuk hasil sementara setelah dilakukan proses contouring sesuai dengan parameter yang kita buat tadi, hasilnya akan terlihat seperti di gambar. Jadi di bagian bawah sudah terlihat ada 4 sisi sudut yang sudah menjadi fillet. Next. Di sini ada contoh pengerjaan untuk animasi bagaimana pahat itu akan melakukan pemotongan. Play. Pahat digambarkan dengan warna hitam di sisi atas ini, kemudian garis-garis yang terbentuk adalah toolpad yang menandakan kemana arah pahat tersebut bergerak. Ini adalah proses pembuatan pocket 1 dan pocket 2, yaitu membentuk fitur fillet di sisi kiri dan sisi kanan. Next. Kemudian kelompok kami juga mencoba membuat program menggunakan CNC simulator untuk pembuatan lubang di bagian bawah dari part kami. Berikut adalah simulasi dari CNC simulator untuk proses yang di bawah. Pembuatan lubang dan juga contour boring. Nah, di situ bisa dilihat pergerakan dari alat potong, dan di sebelah kanan adalah tool terhadap kedalaman part. Jadi di situ proses drillingnya, proses packing, jadi dia dari track kembali ke atas lagi sampai dia mencapai depth maksimum yang dia harapkan di program. Kemudian posisi drillnya pindah koordinat di lubang yang kedua, proses drill packingnya masih sama. Kemudian setelah selesai, spindle stop, kemudian ganti tool ke tool 2 untuk pembuatan contour boring diameter 10 dalam 6 mili. Setelah selesai untuk kedua lubang, program selesai, program stop.
berikut adalah contoh hasil 3D dari program CNC Simulator yang kita pakai. Untuk selanjutnya, untuk G-code hasil dari aplikasi akan dilanjutkan oleh Saudara Isa. Oke, untuk G-code yang dihasilkan dari proses face mill menggunakan Fusion 360 itu seperti pada gambar. Proses face mill ini relatif lebih singkat dibandingkan proses pembuatan pocket 1-2 maupun contouring, sehingga G-code yang dihasilkan tidak terlalu panjang. Next. Nah, selanjutnya itu G-code yang dihasilkan dari Fusion 360 untuk pembuatan pocket 1. Di sini terdapat banyak langkah yang dilakukan, dan juga sebenarnya untuk proses G-code pada baris G-code yang dihasilkan ini, G-code yang dihasilkan sangatlah panjang, namun kami hanya menunjukkan sebagai sampel untuk menunjukkan bahwa ini hasil yang dihasilkan dari Fusion 360 untuk G-code-nya. Next. Aji, bisa dilanjut. Mohon di-unmute dulu, Aji. Untuk pocket kedua, G-code yang digunakan hampir sama, hanya koordinat yang dikerjakan berbeda. Untuk pocket 2 ini menggunakan koordinat untuk membuat fitur fillet sebelah kiri. Next. Kemudian untuk proses contouring sedikit lebih ringkas karena proses ini dilakukan hanya satu kali dalam arah putaran, sehingga proses ini bisa lebih singkat. Next. Kemudian untuk proses drilling akan dijelaskan kembali oleh Victor. Kemudian untuk G-code yang kita input di program CNC Simulator, kita harus memasukkan untuk dimensi awalnya di bagian billet itu X80, Y20, Z30. Karena kita tidak bisa memindah dari hasil dari Fusion 360 ke aplikasi CNC Simulator. Jadi yang tadi digambarkan di CNC Simulator adalah diibaratkan benda itu sudah terprofil dan tinggal dibalik saja untuk memproses lubang dan contouringnya saja. Di situ kita menggunakan dua tool. Tool pertama adalah drill diameter 6 dan tool kedua adalah untuk end mill diameter 10. Kita menggunakan absolute coordinate dengan G90. Kemudian di situ untuk proses drillingnya kita menggunakan G83, di mana itu adalah proses back drilling sedalam 10 mili dan di-retract kembali ke atas. Jadi untuk pembuatan lubang sedalam 29 mili itu ada 3 kali packing untuk masuk sampai ke 29 mili. Kemudian untuk pembuatan contour boring-nya kita tool change ke tool 2, kemudian melakukan proses menggunakan G1 menggunakan end mill dalam 6 mili untuk di kedua lubang sampai akhirnya terbentuk contour boring-nya itu. Kemudian spindle end mill kembali ke atas, spindle stop, dan program berhenti. Sekian. Baiklah, begitu presentasi dari kelompok kami terkait dengan pembuatan part menjepikor melalui CAM pada Fusion 360. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.